Tapi jujur sama gua loh. Apa tuh? Ini enak nggak? Ini sih sebenarnya kalau dinilai ya. Dinilai nih ya. 1 sampai 10 ya. Kasih tumpang nih ya. Karena ini baru trial and error. Ya. Gue masih baik sih 5 lah. Lu di mana sih? Gue dari rumah tadi lah. Oh, mungkin pasti dari toilet. Oh, enggak lah. Ya maksudnya iya secara fakta gue dari toilet tadi. Tapi hari ini pagi dari rumah. Biasa lah pusing ya kan. Mikirin kehidupan. Kenapa emang pusing, kenapa? Lu tuh mikirin apa sih? Enggak kan sekarang kan emang lagi maksudnya pandemik nih ya. Lu tau sendiri dong. Pandemik COVID-19. Dimana pandemik itu udah seluruh dunia internasional. Istilahnya gue internasional nih ya kan. Udah internasional. Keren juga nih virusnya. Virusnya keren gue internasional ya. Ya udah dari situ kan pasti banyak lah. Yang awalnya sebenarnya gue sama si pandemi ini biasa aja. Waktu pertama kali di Wuhan gitu, oh yaudah gue tahu nih ada si virus, which is namanya virus corona ya kan. Terus ya udahlah, oke lah, ini virus membahayakan tapi kayak udahlah gue masih bisa menanganinya gitu ya. Paniknya adalah ketika udah dimasuk Indonesia, kan ada pasien 1, 2, 3, which is itu nggak terlalu jauh dari Jakarta, beradaannya ada di Depok kalau nggak salah ya. Terus itu masih panik-panik, semi-panik. Lebih paniknya adalah setelah pemerintah mengeluarkan statement lebih baik alangkah baiknya kerja dari rumah. Work from home ya. Work from home sama sekolah dari rumah. Wow, udah. Bentar, tahan dulu. Kita sambil makan siang. Oh, boleh. Oh, udah siap. order, udah datang nih. Order apa nih, Ul? Nasi pecel. Thank you very much, Maul. You my Oke, best friend. Kasih ya. Thank Santai you. aja, santai aja ngobrolnya. Sambil makan. Tunggu dulu ya. Saya lupa. Ini ada Ada apa tuh? krecek. Kok krecek Krecek sih. apa sih? Emping. PY. PY. PY itu PY. Iya benar. Pecel tuh nggak mungkin kalau nggak ada P. Gak mungkin ya. Ini karena kita belum sponsor, jadi nama sama Win ini belum kita highlight nih guys. Gak boleh ya. Ini nasi pecel nih. Masih pecel. Coba. Wih, thank you very much, Maul. Ini bumbunya. Pecel seperti ini ya. Gila, bumbunya banyak banget. Berarti ini pecelnya pecel becek. Oh gitu. Tuh. Oh iya. Ini bener-bener nasi pecel tok nih ya. Nah, kemarin sih, Sayur. kemarin makannya daging gitu ya. Daging. Jadi kemarin juga sempat kesini, terus makan siangnya gudeg, ayam, terus malamnya kita ayam geprek. Malamnya ayam. Iya, Ayam geprek. Pak Gembus. Ya, itu daging-dagingan. Daging-dagingan. Sekarang kita makannya pecel. Ntar ya makan dulu sambil makan ya. Makan ya. Ini gue sebenarnya ya gue kalau makan itu Fokus ya, bukan, ya. bukan fokus. Gue nggak terlalu suka yang becek. Oh. Gue tipikal orang makan kering. Iya. Lo apa tipikal apa lo? Gua mah mau becek, mau ada juga nggak apa-apa lah, nggak masalah. Soalnya buat gua makanan tuh kalau nggak enak banget. Gak ada yang nggak enak. Kecuali gua nggak suka udang gitu aja sih. Oh gitu. Hanya udang. Oh. Dan gua suka banget yang berbau-bau kacang. Oh. Peanut sauce tuh enak, gua suka banget. Karena kacang. kamu itu punya kacang. Iyalah pastilah. Memang lu nggak punya? Punya. Semua orang punya kacang. Iya benar juga. Ya kan? Tar lu kalau misalnya bahas itu terlalu luas aja bahasannya kan. Makan ya. Ya tadi balik lagi ke tadi gue paniknya Ul. Iya gimana? Jadi paniknya itu setelah ya itu work from home sama study from home. Itu gue langsung auto panik. Terutama waktu itu masih di kantor ya. Akhirnya gue ngomong sama orang kantor tuh. Anjir, gue baru panik sekarang nih. Which is orang kantor udah panik duluan. Anjing susah ya. Gunting aja lah. Udah gunting. Ternyata orang kantor udah panik duluan. Orang kantor, apalagi partner siaran saya ya, Zara tuh udah panik duluan. Tapi sekarang tambah panik. Tapi ada beberapa teman gue yang sekarang ya udahlah. Maksudnya ya udah akhirnya dia melewati masa panik awal. Akhirnya kayak ya udahlah. Ya mau diapain lagi, jalanin aja terus gitu kan. Udah deh, akhirnya gue panik deh tuh. Akhirnya mikir lah kemana-mana. Overthinking, netting segala macam lah tuh. Ya nggak sih? Mikir, gila nih kalau gini kejadiannya gimana ya? Kayak lu harusnya kayak punya gue nih. Apanya? Ini gue gak buka. Oh iya. Tapi gue gak mau pun kalau mana ya. Kalau sini dituri ya. Nah, panik. udah panik, gimana nih? Udah deh tuh. Yalah panik, akhirnya belilah hand sanitizer nih, banyak banget ya kan. Belilah masker lah, beli apalah, semua dibeli. Beli belanjaan, makanan lah semuanya, akhirnya gue belanja.
banyak. Jadi tuh, nah habis itu gue mikirnya langsung ke, karena gue ini kan kita sebagai cowok nih boleh, Yoi. ya nggak sih, Bertanggung jawab. bertanggung jawab, ya Bertanggung kan, jawab. melihatnya langsung gue ke segi perekonomian, ya nggak sih, Iya. karena gue melihatnya nih serius nih masalah nih, si penyakit pandemik ini serius banget. Akhirnya lu menganggap ini serius. Sangat serius. Awalnya nggak serius ya. Serius. Ini sangat serius and real. This is real ya kan. Udah tuh. Setelah itu kita bismillahirrahmanirrahim, nyobain dulu bismillahirrahmanirrahim. Padahal guys, gue tuh orangnya kalau lagi makan khusyuk banget. Tapi ini karena konten gue usahakan gue bisa bagi fokusnya antara makan dan ngobrol. Oh nasi tumpang. Kayak gini tumpang ternyata. Lumayan. Sama aja ya? Sama aja sih. Mungkin numpang kali dia sama peda aja. Tadi tuh di gambarnya ada telur anjing, gue kira nasi tumpang tuh pakai telur. Ada kayak di dalam deh. Coba lihat. Nggak ada. Telur puyuh gitu. Ya udahlah guys, percobaan pertama. Apa lah ya? Ya ini gue coba-coba. Gue tuh harus suka coba-coba. Tuh. Hal-hal yang buat gue tuh hal baru tuh harus dicobain. Apa-apa. Lanjut Oke. sambil makan. Udah tuh gue panik lah. Ini perekonomian gue ya. Mikir ke perekonomian. Terus ini gimana jadinya ya kalau ini kan work from home dan ada kaitannya mau lockdown, jadi kan imbasnya ke perekonomian dong. Kayak misalkan jangan jauh-jauh deh, kita yang disuruh di rumah nih, social distancing, physical distancing, nggak boleh keluar nih. Contoh orang jualan di warung aja, jarang yang beli ke warung dong akhirnya. Pada akhirnya jarang beli ke warung karena mewaspadai gitu, dan takut. Impactnya ke penjual warung dong, nggak mendapatkan banyak untung untuk hari ini. Biasanya dapat 500.000, misalkan cuma dapat 200.000, berkurang lah tuh. Terus abis itu lari lagi mikir, wah ke perusahaan nih, ya nggak sih? Ini baru pemikiran lu nih ya? Pemikiran gua ke perusahaan nih. Kalau ke perusahaan let's say yang gas besar langsung lah ya. Terutama kalau di gua kan media nih, media dapat radio gitu, dapat pemasukannya kalau menurut. Oh lu penyiar ya? Penyiar. Menurut. Mungkin ada yang belum tahu teman-teman ya. Wah, insya Allah penyiar. Abis itu ya udah, pendapatannya kan pasti yang real dari iklan dong. Iya. Semua media lah, TV, radio, sampai ke digital pun dari iklan. Dari YouTube-nya AdSense, ya enggak? Ya kan? Iya. Itu kan berarti nggak muter dengan baik karena si pengiklannya pun nggak bisa bergerak karena kan ini berubah semua nih. Mungkin dia campaign-campaignnya sekarang mendekati Ramadan, udah siap-siap buat Ramadan, udah siap-siap dengan brand campaign apapun, dia stop dan ganti semua menjadi pandemik ini. Dan mereka mungkin men-stop, harus ngikutin semua, dan mungkin dia nggak ngeluarin jor-joran untuk mengiklankan di radio atau media manapun. Jadinya kan pasti ya udah otomatis bisnis di perusahaan media gitu ya atau dimanapun slow. Dimana pemasukannya tadinya harusnya misalkan 1M berkurang 50%, 50 miliar, 15 juta gitu untuk operasional dari si perusahaan misalkan. Impactnya juga itu akhirnya mikir, berarti kan nanti kalau berkurang pemasukan tapi operasional berjalan dengan baik, karyawan masih banyak-banyak. Tar. Nah. Ya, jadi coba lu tadi agak terlalu panjang nih intronya. Jadi sebenarnya lu kenapa sih? Lu kenapa? Jadi gue itu kena dampak efisiensi. Oh. Jadi gue itu kena dampak efisiensi dari perusahaan kantor gue. Dari tadi yang lu bridging itu pemikiran lu dan ternyata jadi kenyataan di gue, dan ini bener real. Impactnya jadi efisiensi. Jadi real ini sebenarnya. Jadi semuanya real. Gitu. Jadi impactnya jadi ya akhirnya efisiensi. Itu dia perusahaan akhirnya melihat kayaknya karena operasionalnya berjalan dengan seperti biasa. Walaupun bekerja dari rumah orang-orang sebagian, tapi akhirnya dia lihat, wah ini nggak bisa nih dengan pemasukan berkurang tapi kita punya orang masih banyak atau enggak operasional masih banyak, nggak imbang aja nih. Jadi harus kita mengambil keputusan mungkin itu ya dari perusahaan untuk yang mengefisiensikan karyawan. Nah akhirnya saya lah jadi salah satunya orang yang terkena efisiensi. Tapi kalau dari nada bicara lu berarti masih menganggap ini positif ya? Atau gimana? Ini dua pemikiran gue, sudut pandang. Dua sudut pandang ya. Positifnya adalah kalau gue sih positifnya adalah berarti gue bisa menyelamatkan perusahaan dan teman-teman aja yang lain yang masih mendapatkan
lu si yang rela berkorban ya. Pada akhirnya gue mikir gitu Positifnya. Padahal awalnya pusing, sampai sekarang masih pusing. Ceritain dong kemarin gimana Ya. Pusing lah, syok lah gue lah. Pertama ya? kali dengar gue kena efisiensi gitu, akhirnya gue nggak bisa siaran lagi. Pusing pala saya, syok lah, maksudnya kayak itu yang gue pikirin tapi terjadi ke gue. Walaupun gue udah mikirin, tapi gue belum punya ancang-ancangnya nih. Mau ngapain gue nih kalau kena kayak gini. Nah karena kayak gitu pusing lah gue lah, pusing banget kayak aduh gue harus gimana nih di tengah pandemi kayak gini, terus gue harus istilahnya kehilangan pekerjaan nih gitu, gimana nih. Sampai mikir oh yaudah deh, ambil baiknya, positifnya adalah ya udah tadi gue bilang kayak yaudah berarti perusahaan mungkin punya pemikiran yang lebih bio daripada gua untuk bisa gimana caranya membiayai operasional kantor, membiayai teman-teman yang masih bekerja yang mungkin untuk menyelamatkan teman-teman yang lain ya. Porsi teman-teman mungkin lebih dibutuhkan di perusahaan untuk saat ini. Jadi pejuang-pejuangnya tuh mungkin kali ya, mungkin gue salah satu pejuangnya, tapi untuk saat ini kayaknya posisi lo nggak terlalu penting banget deh. Mungkin kalau itu menurut gue ya, tapi ada beberapa teman-teman lo yang posisinya penting untuk diselamatkan di perusahaan ini biar menjalankan roda bisnis di perusahaan. Itulah positif yang gue ambil. Yang positif gue ambil juga adalah ya pasti dong lagi kayak gini kita di rumah aja, jarang kemana-mana walaupun pusing ya kan. Positif dikit akhirnya tercipta obrolan ini sama Maul. Jadi guys, kasihan dia biar makan dulu, sekarang gue yang ngomong. Makan dulu man. Iya, kalau gue mendengar dari cerita lu nih, karena lu keren sih, lu bisa langsung dapetin, nggak langsung sih, lu punya dua sudut pandang gitu dari si efisiensi, dari apa namanya kejadian yang lu rasakan gitu saat ini. Karena mungkin beberapa orang ada yang menganggap ini tuh sebuah ketidakadilan gitu kan. Awalnya iya tuh. Iya nggak sih? Iya lah, awalnya di saat lagi sulit gitu kan. Terus sekarang gua kehilangan sumber pendapatan gua. Iya, gitu. betul. Banyak orang harus bertahan. Sampai orang-orang itu panik kalau misalkan lockdown. Karena mungkin kalau menurut gua lockdown pun masih disalahartikan. Jangan-jangan nganggapnya salah gitu. Karena kalau yang ini sepengetahuan gue, kalau misalkan salah, teman-teman bisa cari sumber lebih tepat aja. Ini sepengetahuan gue nih. Kalau yang lockdown beneran lockdown itu, lu tuh berarti ditutup tuh semua, orang asing nggak boleh masuk, barang pun nggak boleh masuk ke Indo. Jadi semua nggak boleh masuk, nggak boleh keluar. Lockdown tuh artinya lockdown. Nah, mungkin yang diartikan lockdown itu tuh ketakutannya seperti itu. Padahal kalau yang gue tangkap nih, yang dimaksud lockdown oleh pemerintah itu adalah lu tuh jangan kemana-mana. Ya, which is stay at home. Lockdown yang karantina lah, karena dibenarkan nih di evaluasi katanya bahasanya tuh jadi karantina. Jadi kalau beneran lockdown itu tuh beneran perekonomian tuh bener-bener shutdown aja udah. Lu nggak ada transaksi jual beli, nggak ada yang masuk, nggak ada yang keluar. Kalau karantina, lu masih bisa ada supply bensin, masih ada supply makanan, gitu. Cuma lebih dijaga aja. Karena ya memang untuk menghentikan pandemi ini secara cepat tuh ya memang di stop penyebarannya. Betul, setuju saya. Gitu. Nah, di saat semua orang harus diam kayak gini, ya orang pasti akan ngerasa nggak adil sih. Iya sih. Tapi gue pun dapat pemikiran dari Firman kerennya seperti itu. Ternyata iya juga, maksudnya oke mungkin gue berkorban di sini, tapi ada segelintir orang lain yang diselamatkan gitu daripada semuanya banget malah liar. Iya. Ya amit-amit ya Allah, jangan sampai terjadi seperti tahun 98 kerusuhan. Amit-amit jangan sampai kan. Kalau semuanya orang di PHK, di efisiensi, nggak punya masukan dong. Daya beli turun, dampak ke semua orang dong. Iya. Nah, akhirnya gue pikir ya udah positif ya udah deh. Ya ini biar muter aja semua rodanya, jadinya muter aja. Iya. Jadi masih ada yang bisa belanja, beli sesuatu, masih ada yang bisa ya transaksi, bener, bisnis jalan. Terus lu ngapain dong akhirnya sekarang nih? Makan pecel. Akhirnya nih, ya udah akhirnya gue kepikiran harus bikin. Ya gue nyari strugglingnya ya
mudah-mudahan ada pekerjaan yang bisa gue dapetin dalam cepat, ya kan? Tapi sejalan itu akhirnya ya udah kayak sekarang gue mencoba peruntungan bikin konten, ngobrol-ngobrol, sharing-sharing sama Ul. Karena Maul ini juga salah satu orang yang banyak ngasih insight ke gue lah ya kan. Akhirnya udah deh, gue punya ide gini, dia mau bantuin gas, jadi ngomong gue biasa aja jadi dibeliin nasi nih. Akhirnya yaudah deh, untuk mengantisipasi biar gue nggak gila, ya kan, maksudnya udah mikirin virus, mikirin perekonomian, maksudnya perekonomian hidup gue ya. Ya udahlah, gue harus bikin sesuatu, ya udah akhirnya coba-coba bikin konten seperti ini lah gitu. Tapi jujur sama gue loh, Apa tuh? ini enak nggak? Ini sih sebenarnya kalau dinilai ya, dinilai nih ya 1 sampai 10 ya, kasih tumpang nih ya, karena ini baru trial and error. Ya, gue masih baik sih 5 lah. Anjing, iya lagi. Gue tadi baru bilang kalau nggak ada enak banget kan, ternyata ini nggak enak. Jadi enak, berarti bukan gak enak kalau di lo enak. Nggak cocok aja sih. Nggak cocok, nggak sama lidah. Nggak, gue nggak nyangka aja, gue expect tuh Nasi pecel pecel yang bumbu kacangnya kerasa, iya. Ini nasi tumpang, tapi Ini. alhamdulillah sih kita berkahi aja ya. Ini salah satu kekurangan gue, jadi gue sih pengen tahu tapi Tapi sih pengen terlalu tahu, beresiko aja. terlalu beresiko, tidak membaca dulu referensi, rekomendasi. Nah, iya masalahnya di reference pilihan di menu ininya tuh nggak ada, ini penjelasannya nggak ada, dan si gue nggak mau yang mau googling. Oke. Jadi kan emang balik lagi nih. Orang lapar. Orang lapar nggak apa, yang penting makan. Gue sih masih alhamdulillah ada rezeki buat makan ya kayak. Insya Allah mah kalian semua makan yang enak ya, atau nggak masih bisa makan lah. Nah ini balik lagi kan ke efisiensi nih. Dampaknya dari si COVID-19 ini. Banyak teman-teman yang WFH dong. Termasuk lo Ul. Oh iya. Lo adalah salah satu generasi awal WFH di Indonesia. Maksudnya? Lo kan langsung dari tanggal pemerintah ngasih tahu. Oh iya, dari awal banget. Pemerintah menghimbau, ayo semuanya karantina, bekerja dari rumah. Nah kantornya Maul, agensi itu, dia langsung work from home nih dari lo berapa minggu sekarang? Ini berarti minggu ke-3. Iya, minggu ketiga. Minggu 3 gue WFH. Berarti kan 2 minggu lalu itu pertama kali WFH, gelombang pertama adalah Maul termasuk, sampai sekarang masih WFH. Nah ini pasti kan gue pengen tahu juga sih, kalau kemarin kan gue semi WFH ya. Iya, shift-shiftan ya? Shift-shiftan gue. Nah ini lo kan full WFH, kerja dari rumah, berkegiatan dari rumah semuanya, makan dari rumah, mandi dari rumah. Iya, masa mandi di luar sih. Ini gimana nih rasanya Ul? Gue pengen tahu rasanya gitu, orang yang WFH beneran gitu. Rasanya, wah, kalau lu ingin menanyakan hal itu, menurut gua harusnya ke berbagai macam profesi sih. Ini kan profesi lo dulu deh, jauh-jauh. Maksud lo mau nanya profesi, gue kan profesi lo sebagai seorang Aspro, kreatif, produser, asisten produser di sebuah agensi gitu ya. Ini apa gimana? Karena menurut gua pasti beda-beda pengalamannya. Oh, oke, ini jadi gua akan ceritain dari sudut yang pandang gua lo. rasain ya. Kalau buat gua sih tidak efektif, bro. Efektif serius? Tidak efektif. Oh, tidak efektif. Kalau buat sih gua. Kenapa tuh? Karena kebetulan job desk gua di company ini tuh membutuhkan gua untuk keluar ruangan. Oke. Jadi pekerjaan gua tuh yang memang tidak bisa dibawa dari rumah. Oke, job desk lo coba kasih tau ke gua dulu dong. Seperti apa nih? Job desk gua. Aspro di tempat lo seperti apa job desknya gitu? Ya gue intinya sih simpelnya adalah gue tuh provide fotografer, videografer, sama anak konten untuk bisa jadiin kontennya. Oke, terus? Gitu, gue yang provide mulai dari talent, tempat, propertinya, sampai ke jam syutingnya itu Lo yang provide sama ya? gue yang cari. Ya simpelnya seperti itulah. Nah, tapi karena misalkan lagi kondisi ini, gue bisa syuting kan. Kalau gue maksain syuting, ntar gue kayak artis-artis yang YouTuber ya. Iya. Di netizen biasa lah. Di netizen. Ini kenapa kita berani bikin konten? Karena kita maksimal 2 orang. Betul, dan gue kegiatannya kita disclaimer dulu ya. Kegiatannya gue cuma dari rumah. Rumah gue insya Allah gue kasih disinfektan semua, bersih, mandi, baju juga semua, masuk mobil.
turun langsung ke tempat Maul kosan. Jadi alhamdulillah steril Insya Allah. Dan Gue pun gak kemana-mana, Mau selalu di sini kamar aja. terus Sama- makan Indomie. Sama kakak gue sih, gue tinggal berdua. ya kakaknya juga Sudah aman. record, iya, aku juga aman. Jadi itu Makan tadi kita ini juga udah pakai pesan. sanitizer Iya, dulu. dulu cuci tangan. Mandi malah gua. Oh dia tadi dulu mandi dulu. Pesan anjing lama. Minum kita udah beda gelas gitu. Iya bener di atas. Di atas ada. Jadi itulah, jadi kita insya Allah steril, oke? Mantap. Gue sebut itu makanya jadi si resiko pekerjaan. Jadi sebenarnya resiko pekerjaan gue tuh adalah kalau misalnya gue dipaksain nih, ibaratnya kalau company gue jahat nih, lu syuting dah, ibaratnya kayak gitu. Ya udah jadi resiko gue. Udah kayak dokter ibaratnya. Iya. Resiko profesi gue karena gue harus keluar. Iya bener, karena kan dari itu dia lo syuting, bikin konten, bikin iklan. Iya. Makanya gue bersyukur sih company gue baik banget. The Dan best. bikin gue untuk jadi gue coba provide teman-teman divisi lain sama company gue aja. Iya, jadi dari rumah bener-bener ya. Iya, nah sejujurnya makanya buat gue sih nggak efektif buat gue. Tapi nggak tahu nih kalau dari teman-teman gue yang lain Yang dari lain, sosmed, iya, iya, dari iya, konten iya. apakah mereka produktif atau enggak Heeh. gitu. Ya yang pasti sih pokoknya kalau menurut gue memang kalau lagi pandemi gini memang turun sih semua. Semua turun kan? Semua performance nggak turun, nggak maksud gue. Jadi harusnya ya 3 bulan ini udah nggak ada KPI menurut gua karena kalau lu KPI lu nyimpen KPI kan lu nyimpen Iya, target iya, kan iya, udah iya. pasti nggak bakal achieve kalau menurut gua goalsnya adalah bukan mencapai KPI itu tapi goalsnya adalah selamat dulu Setuju saya. lu selamat dulu dari pandemi ini settle sama 3 bulan lu nggak kenapa-napa kalau lu kenapa-napa lu nggak nularin orang itu kan yang paling penting kalau gua pribadi jujur nih gua bukan maksudnya gua kenapa gua strict pengen di rumah terus gua tuh lebih takut nularin ke orang sebenarnya. Karena emang kita sebagai yang istri muda lah ya, itu lebih potensial jadi carrier. Iya, Ya kita kan? kita mungkin ngerasa sehat nih, tapi nggak tahu nih si virusnya nempel di rambut, Karena kan nempel di dia, mana. karena badan kita bagus imunnya insya Allah. Iya. Jadi virusnya nggak bisa masuk ke kita jadi carrier. Nah, itu sebenarnya gue gitu. Kalaupun amit-amit gue terpapar nih, Ya. gue tuh sebenarnya takut. Ya itu takut nularinnya, gitu. Iya. Asli karena ya kalau kita baca berita sendiri pun kan orang kalau yang kena pandemik itu dikuburnya nggak boleh dianterin, iya. dicucinya harus pakai wah kasihan cuy. Walaupun memang pada akhirnya kita kalau misalkan meninggalkan dunia ini kan memang hak sendirian juga. Cuman maksud gue nggak bisa dilayat, nggak bisa dipeluk, Iya. nggak bisa Nggak bisa lihat terakhir kalinya lah. asli. Dan itu maksud gue momen psikologi manusia yang harus jangan dilewatkan gitu. Nah, maksud gue please sih kalau misalkan emang lu yang lihat video ini, kalau keluarga lu atau teman-teman terdekat lu atau bahkan lu sendiri yang masih ngerasa ini nggak ngapa-ngapain, nggak biasa aja gitu pandemi ini, please kalau buat gue mending sadar sih. Ya namanya juga kita lagi ngomongin efisiensi dalam perekonomian dampak dari COVID-19, kayaknya agak mundur deh. Karena dia bakalan nggak kelihatan mukanya. Nah, Rokok dulu. aku lu salah jalan. Setelah makan jangan lupa. Enggak. Mantap. Wah, brand gua masuk nih. Oh, ini brand lo nih. Iya lagi. Detol. Weh, mantap Detol. Detol paling mantap. Tapi berarti ada yang diuntungkan ya yang usaha sabun. Oh iyalah. Brand-brand banyak yang diuntungkan lah. Banyak banget kayak ya iya, pasti dampaknya banyak lah. Dampak positifnya banyak, negatifnya banyak. Coba tadi ceritain lagi apa namanya? Apa ini? Si Kan terakhir di lu sebenarnya ceritanya. Lagi WFH. Intinya lu kayak ya gua ngingetin buat teman-teman yang lain Ya. kalau misalkan masih nganggap ini nggak serius, tolonglah diingetin gitu karena gua kenapa ya nggak habis pikir gitu sama iya sih harus. halayak masyarakat. Nih gue jadi nyindir dari pemerintah sama perkataan nih gue nggak tahu kenapa tiba-tiba ada istilah warga masyarakat dah apa sih? Warga masyarakat. Sorry nih gue atau topik cuman gue penasaran banget kenapa tiba-tiba ada warga masyarakat. Setahu gue nih dulu gue bahasa Indonesia ya, tapi nggak tahu nih kalau misalnya sekarang udah ada pengembangannya warga masyarakat. Ya mungkin dia mau digabung kan nih masif warga masyarakat jadi besar. Nggak tahu sih gue, mungkin dia typo apa kalau ngomong salah ngomong apa ya? Salah ngomong kan atau typo? Salah ngomong kan? Iya bisa jadi sih. Iya. Tapi udahlah. Ya udahlah itu kalau Iya maksudnya jadi tolong banget karena
Soalnya tadi gue nanya sama lu kan, lu kekhawatirannya itu adalah takut ini semakin lama bukan semakin parah kan? Iya, semakin lama nih takutnya khawatirnya Iya. dengan ada dampak ini ya. Tadi gua khawatirin, keresahan gua adalah kalau semakin lama berarti kan saya untuk chance untuk mendapatkan pengganti pekerjaan saya ini agak cukup lama dong. Iya, enggak? iya. Dimana tapi saya Argo tetap jalan nih, cicilan ada, biaya keluarga ada, semuanya ada. Jadi kalau misalkan makin parah tapi lebih cepat nggak masalah lu? Menurut gue sih ya sih, Serius lu? makin parah nih. Makin parah nih, Mm-mm. berat gitu, banyak gitu. Ah. Ayo beres cepet beres. Cepet tapi seminggu ya. Nego anjing. Ada yang baik sih dua-duanya sih kalau menurut gue. Tapi itu yang khawatirin karena kan emang gue prinsipil gue tuh orangnya adalah orang yang harus mempunyai pendapatan tetap. Iya lah, semua orang. Semua orang itu realistis aja ya, kita hidup di dunia ya. Jadi kayak wow, gue saat ini nggak punya pendapatan tetap walaupun tabungan ada. Kalau menurut gue estimasi sih bulan ini aman. Estimasi gue ya bulan ini aman. Next month I don't know. Aman tapi bisa kayak setengahnya gitu berkurang. Dan kayak wah, gue nggak tahu sih tuh. Lu kerja di masjid, bro? Insya Allah ya, jadi marbot ya. Apa marbot? Marbot tuh yang jaga masjid. Oh, namanya marbot? Iya. Gua nggak tahu lagi. Gue tak sebut aja, itu nggak tahu istilahnya apa. Marbot. Gue kira bukan admin. Iya, admin. Apa sih namanya? Raja masjid apa sih? Ada lah masjid, ada pengurus masjid, tapi Heeh. benar-benar stay di Namanya masjid. itu marbot. Oh, soalnya ya lu kan minimal bisa makan sih. Dan lu mengurus tempat ibadah, insya Allah. Insya Allah ya. Itu sih masukan yang sangat bagus ya. Patut dipertimbangkan. Oh, tadi tuh lagi yang ini, gue inget kalau buat teman-teman yang tahu caranya, Oh iya. ada ide buat menghadapi buat teman-teman yang kena efisiensi nih yang lain, tulis di kolom komen. Misalnya Boleh ya man lu gini kek atau enggak? Oh lu gini kek, Iya. kita buat Ya, kita kalau berdua lah. gua belum kena efisiensi. Tapi kan Jangan sampai kena jangan efisiensi. Tapi kan lu ada apa langkah-langkah strategik ya dong kalau misalkan lu Oh, iya. andaikan kena gimana, share komennya aja. Iya. Solusi-solusi terbaik lah. Ya lu jualan air kayak gitu apa? Kalau kayak gue tadi jadi remaja masjid gitu ya. Iya bisa. Kita berbisnis dengan Tuhan. Oh tadi juga lagi bahas itu ya. Oh iya, berbisnis bisa dengan Tuhan juga bagus tuh. Lu Kayak beramal, mau bisnis berzakat. bingung kan bisnis apaan? Iya. Itu paling benar sih itu jawaban tuh, berbisnis dengan Tuhan. Ya gitu deh pokoknya. Mudah-mudahan sih ya kita sih mendoakan yang terbaik ya, mudah-mudahan si pandemik COVID-19 ini cepat berlalu. Perekonomian jalan terus bagus. Semua orang istilahnya balik normal, hidup kembali normal. Jadi semuanya senang lah jadinya lah. Ya kan? Indah pada waktunya. Indah pada Sedap. waktunya. Ini karena video pertama nih, jadi gue masih belum tahu nih sebenarnya tektokannya kita mau ke arah mana. Iya. Ini sama lu mau dikonklusi atau mau lanjut nih? Konklusi lah. Oh, mau Kan dikonklusi ya satu udah. episode konklusi. Oh lah. iya, oke. Ya, nggak usah mau lanjut terus. Tadi mau konklusi nih, enggak soalnya tadi gue mau ngelempar lagi Oh, pertanyaan. enggak, tadi sih udah konklusi aja. Oh ya udah, dulu aja. Ntar takutnya pertanyaan gue makin luas lagi. Nanti aja di episode berikutnya. Iya. Ya pasti thank you Maul udah ngobrol-ngobrol sama gue di episode pertama ini. Episode kedua insya Allah tematika besarnya adalah masih tetap pandemi COVID-19. Kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Oke? Dengan gue lagi nggak? Iyalah. Oh, dengan gue lagi guys. Ya. Sih. Ini kebalikan bro. Jangan subscribe, jangan share. Oh jangan subscribe, komen sama share aja. Thank you. Sombong.